Oke, Brian Tracy menjelaskan dalam buku Master Your Time, Master Your Life, ada 10 jenis waktu yang harus dikuasai. Ya, ada strategic planning, produktif, kemudian ada income improvement, ada spare time, ada work time, creative time, problem solving and decision making, people and family, rest and relaxation, and quit. Nah, kita akan coba jelaskan singkat, apa saja jenis 10 waktu ini. Yang pertama adalah strategic planning. Strategic planning ini adalah waktu di mana kita menata kembali, mendesain rencana, mengumpulkan sumber daya yang kita butuhkan atau mungkin kita punya tapi lupain, ya. Intinya adalah strategic planning, kita merencanakan, planning kan, hal-hal yang sifatnya strategis. Nah, minggu 13 itu adalah minggu yang kami sebut sebagai strategic planning, karena minggu 13 ini akan selalu hadir di setiap jeda 12 minggu dalam setahun. 12 minggu, setiap 12 minggu ada minggu 13, setiap 12 minggu ada minggu 13. Kita akan ulangi siklus 12 minggu ini selama setahun itu ada 4 kali dan ada minggu 13 di antaranya. Nah, minggu 13 ini adalah minggu di mana kita istirahat, ya. Kita boleh refreshing, kita boleh, do nothing, kita boleh masuk ke strategic planning, ya, larut tenggelam dalam hal perencanaan. Memang terlalu lama melakukan perencanaan itu nggak bagus. Kenapa? Karena biasanya orang kalau terlalu larut di dalam perencanaan, nanti nggak action-action. Nah, sistem yang ditawarkan oleh Sync Planner adalah teman-teman masuk larut sepenuhnya, no action. Ini memang kita areanya no action, jangan action dulu. Larut untuk melakukan, desain, membuat rencana. Nah, ini adalah kesempatan kita untuk mengisi kembali apa yang kita butuhkan supaya nanti ketika kita masuk ke waktunya untuk action, ya action doang. Kenapa? Karena ya perencanaannya udah selesai dan action-nya jadi makin tajam. Kenapa? Karena ketika kita masuk ke strategic planning minggu 13, kita betul-betul fokus memikirkan apa yang betul-betul kita butuhkan, cara yang terbaik seperti apa, sumber dayanya seperti apa, tim yang saya butuhkan seperti apa. Nah, waktu yang baik untuk saya eksekusi itu seperti apa. Karena produktif itu adalah waktu di mana kita melakukan eksekusi dari apa yang kita sudah rencanakan di awal. Itu yang disebut sebagai salah satu, maksud saya, itu salah satu dari definisi produktif. Dan kita bisa sangat-sangat produktif kalau di awal rencana kita udah matang, ya, kita udah matang. Orang produktif itu nggak bisa langsung jeder produktif gitu, nggak bisa. Yang ada adalah dia menjadi reaktif, dia melakukan apapun yang dianggap penting atau apapun yang orang minta atau apapun yang orang tawarkan. Ya, merasa dirinya produktif, "Oh, saya habis melakukan ini," tapi tidak ada sama sekali yang dia lakukan itu yang mendekatkan dia pada goal-nya, yang membuat dia lebih sehat, lebih dekat sama keluarga, lebih bagus ibadah, nggak ada. Kenapa? Karena memang bukan dia yang merencanakan. Ingat, yang kita butuhkan siapa yang paling tahu? Diri kita sendiri, bukan orang lain. So, stop tiru goal orang. Duduk, luangkan waktu, renungkan apa yang Anda butuhkan, apa yang harus Anda lakukan, apa yang penting untuk dilakukan, kita breakdown menjadi langkah-langkah kecil sehingga kita menjadi lebih bersemangat melihatnya karena, wah ini menjadi lebih mungkin ternyata ketika kita sudah breakdown. Jadi, kita hanya fokus pada action 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 ketika nanti kita sudah masuk ke waktunya action. Tapi kalau kita masuk ke strategic planning, ya ini waktunya kita melakukan perencanaan. Sehingga kita bisa melihat bahwa, oh, paretonya saya tuh ini, yang krusial tuh ini, ya, yang esensial tuh ini. Dan 20% hal yang kita lakukan nanti akan memberikan 80% hasil, itu yang kita harapkan. Kalau kita betul-betul menerapkan yang namanya strategic planning. Jadi jangan membayangkan produktif adalah mereka yang sibuk dari pagi sampai pagi, ya. Tapi mereka yang fokus pada hal-hal yang penting saja, walaupun mungkin kelihatan tidak terlalu sibuk. Ada loh orang yang sehari itu hanya sibuk 8 jam, setelah itu dia nggak ngapa-ngapain. Fokus ibadah, fokus happy-happy. Atau ada orang yang hanya kelihatan sibuk itu 5 jam sehari. 5 jam sehari, selebihnya dia happy-happy sama keluarga, dia olahraga. Tapi selama 5 jam itu betul-betul dia melakukan paretonya dia. Betul-betul dia melakukan hal yang paling penting sehingga menghasilkan hal yang betul-betul berdampak besar bagi dalam kehidupannya, ya.
Jadi lembur itu bagi saya itu bukan happy, itu bukan happy-happy. Itu adalah, kesalahan kita dalam me-manage diri kita terhadap waktu. Kecuali Anda lembur sama gebetan, ya itu beda urusan ya. Kalau Anda masih lembur, kemudian Anda stres, Anda lelah, nah ini adalah indikasi Anda tidak produktif menurut definisi dari Think Planner, oke? Karena produktif itu adalah Anda, eee, mengeksekusi apa yang sudah Anda rencanakan sesuai dengan kebutuhan Anda, itu yang pertama. Kemudian Think Planner juga punya keyakinan bahwa produktif itu adalah melakukan apa yang mendekatkan Anda dengan goal Anda, ya, bukan melakukan sesuatu yang, eee, Anda dapatkan secara reaktif, ya. Misalnya bangun pagi udah langsung baca email, di email udah ada perintah rapat ini, Anda ikuti semua. Kemudian tiba-tiba selesai pulang kantor teman Anda ngajak, pergi ke tempat, ke teman misalnya, katanya, "Ah, ini bagus nih, dia mau kasih info bisnis." Anda pikir, "Oh, bisnis, oke lah bagus buat bisnis saya." Walaupun nggak nyambung, Anda ikut juga. Setelah itu pulang dari situ, Anda langsung, pulang ke rumah, Anda lelah, Anda langsung nonton TV sampai larut malam. Bagi saya itu bukan produktif. Produktif adalah Anda melakukan hal-hal yang mendekatkan diri Anda kepada goal Anda dan kepada hal-hal yang penting dalam kehidupan Anda. Apa itu? HLTV yang udah sering kita ulang-ulang. Kesehatan kita, ibadah kita, keluarga kita, ya, tidurnya kita, dan waktunya kita untuk bertumbuh. Dan yang ketiga, tadi yang kedua produktif udah, dan yang ketiga adalah, income improvement. Waktu di mana kita meningkatkan penghasilan kita, ya. Jadi jangan sampai kita sibuk untuk, belajar, tapi kita lupa penghasilan kita tidak meningkat. Kita sibuk untuk ibadah, tapi kita lupa penghasilan kita tidak meningkat. Ingat, dalam agama saya pun, kita diminta untuk serius dalam ibadah dan serius dalam bekerja. Seriuslah dalam bekerja, seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan seriuslah dalam ibadah, seolah-olah kamu itu akan mati besok. Kita diminta untuk menempatkan diri kita pada porsi yang tepat. Kalau lagi ibadah, ibadah, kalau lagi kerja, kerja, kalau lagi sama keluarga, ya. Selesai satu urusan, kerjakanlah urusan yang lain. Jadi, eee, income improvement penting, penting banget. Jadi jangan sampai kita terjebak pada rutinitas, kita lupa income kita tidak improve. Dan yang keempat adalah spare time, adalah waktu luang kita. Ini untuk apa? Ya kita gunakan untuk mengisi tangki bahagia kita, tangki spiritual kita, ya ini spare time lah. Anda boleh do nothing itu bukan berarti Anda melamun, kemudian mikir yang nggak jelas, mikirin hal jorok, enggak gitu. Do nothing itu dalam pengertian Think Planner, pengertian di kami adalah kita betul-betul istirahat gitu. Ya nggak ngapa-ngapain, Anda boleh saja tidur gitu, atau do nothing-nya Anda mau, scrolling medsos, boleh-boleh saja, tapi ingat anggarkan waktunya. Jangan sampai Anda menghabiskan waktu terlalu lama di sana, ya. Kemudian, eee, yang kelima ini adalah waktu di mana Anda menjadi kreatif, ya. Oh, Anda, yang satu 2 3 yang kelima work time, di mana Anda bekerja. Nah, ini adalah yang saya bilang tadi, ketika waktunya kita action, ya kita action, kita bekerja. Tapi yang kita lakukan, yang kita kerjain adalah hal-hal yang sudah kita desain sebelumnya dan kita pastikan hal itu pertama kita butuhkan, kedua berdampak gitu. Jangan sampai kita work time, tapi work time kita itu nggak berarti apa-apa buat kehidupan kita, nggak meningkatkan income juga, nggak meningkatkan pengetahuan juga, nggak menyenangkan juga, nggak mendekatkan juga dengan goal. Banyak orang seperti itu. Karena tidak masuk ke strategic planning dulu, langsung kerja. Ya, kemudian yang berikutnya adalah yang keenam, creative time. Waktu di mana Anda menjadi kreatif. Jadi Austin Kleon itu di dalam bukunya, Keep Going, Keep Going. Dia membahas banyak banget soal hubungan antara kreativitas dan produktivitas. Agar menjaga diri kita tetap kreatif, kita harus menjaga hari berulang dengan jadwal, ya, dengan jadwal, tapi jadwal itu harus mengeluarkan sisi kreatif kita. Ingat, kita itu kan bisa saja mengulang rutinitas kita dengan jadwal yang sama, Senin, Selasa, Rabu, bisa aja kan? Kalau teman-teman bikin jadwal, nanti kita akan masuk juga sesi base week namanya. Bisa aja Senin, Selasa, Rabu itu sama isinya. Tapi ingat, kita tidak sama, kita menua, ya kan? Waktu kita terbatas gitu.
Jadi jangan sampai kita mengulang-ulang jadwal yang tidak meningkatkan kreativitas kita. Sebisa mungkin susunlah jadwal, di mana jadwal itu kalau memang kita ulangi, tapi sisi kreativitas kita meningkat, ya. Kemudian fokus berkarya, bukan fokus dipuji oleh gelar-gelar. Kenapa? Karena kita tidak perlu menunggu disebut sebagai, "Wah, kamu ini orang pinter ya, kamu orang kreatif." Nggak perlu, lakukan saja aktivitas sebagai orang kreatif, nanti kita akan dinilai orang sebagai orang kreatif. Ya, Anda tidak perlu, menunggu dipuji sebagai, "Wah, Anda ini seniman." Nggak perlu. Lakukan saja aktivitas orang seniman. Masukkan itu ke dalam jadwal Anda, sehingga nanti kreativitas akan meningkat, produktivitas akan meningkat, dan ujung-ujungnya orang akan menilai Anda bahwa, "Oh, Anda ini orang seniman." Gitu. Oke, yang berikutnya adalah problem solving and decision making. Ini adalah waktu di mana kita harus jeda semuanya, fokus ke dalam menyelesaikan masalah. Terkadang kita menemukan satu sesi dalam kehidupan kita tuh, kita memang harus betul-betul stop semuanya dan harus beresin satu masalah ini, kalau tidak, ini akan mengganggu terus. Ingat, masalah itu kalau tidak kita selesaikan, dia akan datang lagi lebih besar. Dia ajak keponakannya, dia ajak bapaknya, dia ajak istrinya, ya, akhirnya masalah itu lebih besar. So, kalau ada masalah, selesaikan. Ya, cara terbaik untuk menyelesaikan masalah bukan memutari, tapi menerobos. Menerobos itu artinya kita selesaikan. Jadi ada waktu dalam kehidupan kita ya kita harus problem solving, decision making. Jangan menghindar. Dan yang ketujuh adalah waktu untuk keluarga. 7, 8, 9. Ya, ini, 8, 8, sorry. People and family, ini harusnya saya nomorin ya. People and family. Jadi waktu untuk keluarga, waktu untuk orang lain, mau lajang, mau bukan, ini penting gitu. Waktu untuk keluarga itu adalah waktu yang paling mudah untuk dikorbankan oleh para profesional karena beranggapan bahwa, bekerja lebih banyak itu bermanfaat buat keluarga saya, padahal belum tentu, ya. Saya udah sering cerita, kalau kita sesi-sesi live dengan Pak Gus bahwa saya ketemu dengan banyak om-om saya, tante-tante saya yang menyesal banget. Kenapa? Karena mereka waktu muda sibuk kerja dengan alasan bahwa, saya harus bekerja lebih banyak supaya keluarga saya happy." Ternyata enggak juga. Mereka habis waktu sibuk bekerja, akhirnya waktu keluarga dikorbankan. Apa yang terjadi? Anak-anak mereka menua, akhirnya mereka lelah dengan pekerjaan mereka putuskan untuk pensiun, dan waktu mereka pensiun mereka ingin luangkan waktu lebih banyak dengan keluarga, dengan anak, dengan istri. Tapi apa yang terjadi? Anak sudah nggak mau lagi bareng-bareng kita. Istri juga mungkin udah muak dengan kita karena nunggunya kelamaan, ya. Anak udah gede, dia udah punya urusan, dia udah kuliah, dia udah punya, keluarga bisa jadi. Jadi nikmati apa yang ada sekarang. Jangan menunggu nanti. Kita tidak punya jaminan nanti itu akan lebih baik atau tidak. So, kalau Anda punya keluarga sekarang, nikmati. Anda punya duit sekarang, nikmati. Anda punya makan sekarang, nikmati. Anda punya rumah sekarang, nikmati. Sambil Anda berusaha yang sesuai gitu, yang waktunya sesuai porsi. Jangan sampai kita terlalu porsir ke sini, di sini diabaikan. Kita nggak bisa. Hal-hal penting dalam kehidupan kita tetap harus kita jaga. So, walaupun Anda lajang sekalipun, walaupun Anda lajang ya, keluarga itu tetap penting. Ingat, Anda itu bukan tinggal di hutan. Perhatikan sekeliling Anda, siapa yang butuh kasih sayang Anda? Siapa yang harus Anda perhatikan? Siapa yang menyayangi Anda? Siapa yang harus Anda bantu? Ya, jadi bahkan ketika Anda masih lajang, di usia 30 atau 35 tahun, daftar pertanyaan ini pasti ada isinya. So, bangun kepekaan diri Anda. Jangan jadi orang yang sok sibuk bangun prestasi, lalu Anda abai dengan orang-orang yang selama ini mungkin sayang sama Anda. Yang berikutnya adalah waktu untuk rest dan relax. Nah, ini sama pentingnya untuk waktu Anda untuk menjadi produktif. Ingat, hidup ini harus balance. Kita harus produktif, kita harus sibuk, tapi kita juga harus istirahat. Sebagaimana orang yang membangun ototnya, ya. Orang yang membangun otot itu nggak akan bisa dia membangun otot kalau dia olahraga terus-menerus tanpa istirahat, nggak bisa. Kenapa? Karena ketika istirahat, otot kita yang rusak itu akan dibangun kembali dengan asupan protein tentunya yang kita miliki, sehingga ototnya akan membesar. Sama dengan, otak kita, sama dengan produktivitas kita, sama dengan hati kita. Kita butuh jeda untuk membangun dia lebih baik. Produktif, sibuk,
penting, istirahat juga penting. Dan yang terakhir adalah waktu untuk tenang. Waktu untuk tenang ini saya bisa artikan sebagai untuk meditasi, atau bagi saya itu adalah ibadah. Ini penting, ya. Dan tentunya ini semua akan muat di jadwal kita. Ya, Anda membayangkan bahwa 10 waktu ini muat nggak di jadwal saya, dibrek gitu. Muat kalau ini yang penting nih, yang merah, strategic planning Anda di awal itu didesain dengan baik, dengan keilmuan yang sesuai, terukur, dan menggunakan alat bantu yang tepat. Dan Anda kalau nggak mau pusing-pusing, pakai Sync Planner. Sync Planner langsung bisa membantu Anda menghandle 10 jenis waktu ini ke dalam jadwal Anda, sehingga Anda tinggal menjalani hari Anda dengan tenang. Kenapa? Karena Anda meyakini bahwa, oke, ibadah saya tidak akan kurang, keluarga saya tidak akan kurang perhatian, kesehatan saya tidak akan kurang, waktu untuk bertumbuh saya tidak akan kurang, dan waktu saya untuk mengejar mimpi-mimpi saya juga tidak akan kurang. Kenapa? Karena saya sudah tuangkan seluruhnya ke dalam strategic planning dan sekarang saya tinggal jalani aja dengan tenang.